Halo Sobat Tani yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketemu kembali bersama channel Video Farm. Pada hari ini kita akan melakukan penyemprotan untuk pertumbuhan tanaman vanili. Dan tanaman vanili ini usia 30 hari semenjak tanam. Dan hari ini kita sudah melakukan penyemprotan 2 kali. Sekaligus nanti kita akan melakukan pengontrolan apakah ada tanaman vanili yang mengalami busuk batang, karena kendala tanaman vanili itu adalah busuk batang. Ya, penyemprotan hari ini kita lakukan dengan menggunakan pupuk organik. Baik sahabat tani yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan lupa silakan like, komen, subscribe, dan dukung kami. Semoga tayangan video kali ini bermanfaat buat sahabat semuanya. Sahabat tani, untuk melakukan pengecekan tanaman vanili dalam kondisi sehat, apabila nanti kita temukan tanaman yang kurang sehat, misalnya ada busuk batang, kita melakukan dengan pemotongan dengan menggunakan pisau yang sebelumnya kita olesi dengan bawang merah. Ini untuk mencegah terjadinya iritasi dalam tanaman itu sendiri maupun menularnya daripada busuk batang. Setelah kita potong, nanti sisa dari busuk batang yang kena penyakit dibuang dengan jauh-jauh. Paling bagus adalah dibakar. Oke, kita lakukan hari ini. Kita akan melakukan penyemprotan. Untuk pupuk menggunakan dua macam, satu untuk pertumbuhan dan yang satu untuk kesehatan. Untuk pertumbuhan menggunakan dosis 4 tutup, satu tutupnya 10 mili. Kemudian untuk kesehatan menggunakan 2 tutup, satu tutupnya 10 mili. Dengan ukuran tangki 16 liter. Untuk penyemprotan kita lakukan 10 hari sekali. Awal mula penyemprotan tanaman setelah usia 15 hari semenjak tanam. Bismillahirrahmanirrahim, kita lakukan penyemprotan. Sahabat tani, seperti halnya tanaman-tanaman yang lain, untuk tanaman vanili ini kita melakukan penyemprotan juga sama di tiap pagi hari sebelum jam 9. Dengan cara penyemprotan dari bawah ke atas diangkat supaya langsung kena ke stomata daun, supaya nutrisi ini langsung cepat masuk ke dalam jaringan tanaman vanili. Tiang tajar ini juga kita semprot supaya nutrisi masuk ke dalam kokofiber atau media rambat, supaya nanti pada saat akar mencengkeram dalam tajar ini sudah tersedia makanan atau nutrisi.
Sahabat tani, dengan tanam panili sistem ini kita banyak kemudahan. Satu, mudah mengontrol tanaman panili, baik itu untuk kesehatan maupun untuk pemupukan. Termasuk juga mudah untuk mengatur sulur-sulur supaya tanaman panili ini tertata dengan baik untuk memudahkan pada saat waktunya untuk pembungaan. Kita dipermudah pada saat polinasi atau mengawinkan. Kelebihan lain kita menanam tanaman panili di pekarangan rumah dengan sistem ini akan menjaga kesehatan buat kita, karena di saat pagi hari kita akan merasa bahagia, senang melihat tanaman panili yang hijau, sehat, subur. Otomatis akan menambah energi positif buat kita, juga energi positif buat panili, karena tiap hari kita langsung bisa bertatap muka atau berkomunikasi dengan tanaman panili dengan adanya kasih sayang. Apapun bentuknya, pada saat kita melakukan budidaya, baik itu tanaman maupun hewan, kita sering melakukan komunikasi, merasa tanaman atau hewan itu ada rasa kasih sayang, sehingga pada saat nantinya juga akan memberikan timbal balik yang positif atau yang baik. Pada dasarnya, dengan menanam tanaman panili ini di pekarangan rumah sebagai terapi untuk kesehatan, untuk membangkitkan energi selalu positif. Kita persiapkan pisau, kemudian bawang merah untuk mengantisipasi daripada jamur. Kita cek satu persatu. Ya, kita temukan satu tanaman ini seperti ini ya. Ini kan kering. Nah, kita wajib menggunakan ini bawang supaya tidak menular. Kita potong di sini, batas ini, dan ini alhamdulillah sudah ada akarnya. Potong nah, seperti ini. Ini dari bawah sudah ada akarnya, kering. Kemudian kita buang jauh-jauh, jangan ditaruh di sini supaya tidak menular. Nah, ini alhamdulillah ini sudah sampai merekat di sini. Biarpun ini tidak tersentuh langsung ke media, dia sudah akarnya nanti akan turun sendiri. Maka didiamkan saja, ini akan normal. Dari tanaman 300 bibit ini yang terkena ada 2 pohon. Nah, apabila ada tanaman panili yang ini seperti ini bisa menggunakan bantuan dengan tali rafia untuk kita rambatkan seperti ini.
nanti akan merekat di dalam tajar. Ini nanti kalau akar sudah masuk sini, dia nanti akan merambat dengan sendirinya, tidak butuh bantuan lagi, karena kan masih dari ini. Demikian sahabat tani tayangan video kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.